Shalom. Kita boleh berjumpa lagi di pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh lagi diberikan nafas hidup sehingga kita diperjumpakan dalam kegiatan pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan mengawali kegiatan belajar kita di pagi hari ini, kita akan awali dengan doa yang nantinya doa akan dipimpin oleh Jessica Manakin. Silakan. Sebelum kita belajar saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin menyertai kami dari rumah dan kami tiba di sekolah, dan pada saat ini kami akan mengadakan proses belajar mengajar. Kami akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan Yesus, kami memohon pertolongan-Mu, Engkau mampukan kami sebagai siswa agar kami dapat memahami dengan baik dan benar semua materi yang diberikan oleh Bapak Guru, dan Engkau juga memberkati Bapak Guru Indra ya Tuhan yang akan memberikan materi agar diberikan kemampuan agar dapat menyampaikan materi dengan baik sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kita syukur. Amin. Terima kasih. Jessica sudah membuka kegiatan belajar kita dengan doa, dan guru akan mengecek kehadiran kalian. Abigail Rifa Wisa, Jessica Manakin, Yonatan Saraya, Pak Guru, Yuwita Sekeon, Stefan Bermondor, semua boleh hadir di pagi hari ini, dan kita akan membahas materi pokok kita. Di pagi hari ini kita akan belajar keluarga sebagai gereja mini. Tapi sebelumnya Pak Guru akan mengecek apakah materi minggu lalu kita masih ingat, yaitu materi tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Karena materi minggu lalu tentunya masih ada hubungan atau kaitan dengan materi kita hari ini, atau pokok materi pembahasan materi kita pada hari ini tentang keluarga sebagai gereja mini. Masih ingat? Masih ingat Pak Guru. Ya, apa materinya? Mengenai Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Yaitu keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin. Iya. Dan terkait dengan materi kita hari ini, ada dua pertanyaan mendasar atau dua pertanyaan penting yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah, apakah kalian dapat menjelaskan pengertian keluarga? Kedua, apakah kalian mengerti manfaat atau kegunaan mengapa kita belajar keluarga sebagai gereja mini? Tentu karena minggu lalu kita membahas tentang keluarga, Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Pak Guru yakin dan percaya kalian dapat menjelaskan pengertian keluarga, kemudian manfaat atau kegunaan kita belajar mempelajari keluarga sebagai gereja mini. Oleh karena itu ada beberapa tujuan pembelajarannya, ada 6 tujuan pembelajaran ketika kita mau mendalami materi Tuhan atau materi keluarga sebagai gereja mini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan hakikat gereja. Kedua, mendeskripsikan makna keluarga Kristen serta keluarga sebagai gereja mini. Ketiga, memaknai tugas panggilan gereja dalam kehidupan keluarga. Keempat, menganalisis secara kritis
masalah perceraian yang terus meningkat sebagai dampak dari keluarga yang tidak kuat. Dan yang kelima, memaknai keluarga yang dibangun di atas Kristus sebagai batu yang kokoh berdasarkan Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Dan tujuan yang terakhir atau tujuan yang keenam adalah menghayati dan memaknai keluarga sebagai fondasi yang kuat bagi pribadi dalam kehidupan. Melihat tujuan pembelajaran ini tentunya yang utama adalah dapat mendeskripsikan atau dapat memberikan pemahaman, memiliki kompetensi dasar yang dapat menjelaskan tentang apa hakikatnya keluarga sebagai gereja mini. Karena itu tugas kelompok saat ini silakan mengamati terkait dengan gambar yang ada, tentu sesuai dengan materi pokok kita hari ini adalah keluarga sebagai gereja mini. Pak Guru berikan waktu dan kesempatan untuk kalian dapat mengamati dari gambar yang ada, kemudian dapat merumuskan pertanyaan. Kelompok dapat merumuskan pertanyaan yang ada sesuai dengan materi atau pokok materi kita, pembahasan kita. Di hari ini kita membahas tentang Tuhan. Jadi di dalamnya kita baca tentang bagaimana peran Tuhan dalam kehidupan keluarga, terutama bagaimana keluarga sebagai gereja mini. Silakan membuat pengamatan sekaligus merumuskan pertanyaan. Sudah selesai? Kelompok 1, apa rumusan pertanyaan dari hasil pengamatan gambar yang ada? Bagaimana pemahaman kamu tentang gereja? Ya, kelompok 1 merumuskan apa pemahaman atau pengertian gereja. Kelompok 2, apa pengertian tentang keluarga Kristen? kelompok 2 merumuskan apa pengertian tentang keluarga Kristen. Ya, dengan demikian dari merumuskan pertanyaan, kelompok sudah merumuskan pertanyaan, silakan kelompok untuk mencari informasi terkait pertanyaan yang sudah dirumuskan. Jadi kelompok 1 silakan merumuskan pertanyaan sesuai dengan apa pengertian keluarga, apa pengertian gereja, dan kelompok 2 tentang apa pengertian gereja, tentu terkait dengan materi pokok kita hari ini. Berikan kesempatan kelompok dapat merumuskannya. Silakan berdiskusi. Samping itu Pak Guru juga akan mengambil nilai dari keaktifan kalian dalam membuat tugas-tugas kelompok. Kalau ada yang tidak aktif, tentu Pak Guru akan memberikan nilai yang kurang. Mereka yang aktif tentu Pak Guru akan mengapresiasi dengan memberikan nilai yang terbaik. Silakan. Jika sudah selesai, silakan kelompok untuk dapat mempresentasikan. Kelompok 1. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Baiklah, kami akan jawab pertanyaan tentang pengertian dari gereja. Gereja berasal dari bahasa Portugis di gereja yang bersumber pada kata Yunani eklesia yang secara harafiah berarti dipanggil keluar. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Itulah hasil presentasi kelompok 1. Kita berikan apresiasi dengan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Ternyata kelompok 2 sudah merasa jelas apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil pembahasan kelompok.
Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan tentang apa yang dimaksud atau apa pengertian dari keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga yang disucikan dan dikuasai oleh Yesus Kristus sendiri. Baik anak-anak maupun orang tua memperoleh berbagai berkat. Sehingga keluarga Kristen merupakan suatu persekutuan antara anak-anak dengan ayah ibunya yang sanggup menciptakan suasana Kristiani yang sejati di dalam lingkungan mereka sendiri. Ya, demikian hasil presentasi kelompok. Kita berikan aplaus atau kita berikan apresiasi. Jika ada pertanyaan, silakan kelompok 2 untuk kelompok 1 mengajukan kepada kelompok 2. Jika tidak ada, berarti kelompok 1 sudah merasa jelas. Dengan demikian kita berikan aplaus lagi kepada kelompok yang sudah mempresentasikan dengan baik. Dan ketika mempresentasikan materi tentang keluarga sebagai gereja ini, silakan tentu masih ingat dapat menyimpulkan dari kelompok tadi, dari hasil presentasi tadi, apa pengertian keluarga sebagai gereja ini. Silakan, salah satu siswa mungkin dapat memberikan kesimpulan, disilakan. Gereja sebagai keluarga mini adalah lembaga terkecil dalam gereja dan masyarakat. Keluarga Kristen adalah gereja mini yang menjadi tiang penopang gereja dan pelayanannya. Keluarga dan gereja harus selalu berkomunikasi agar dapat saling mendukung dalam melakukan tugas dan misinya. Keluarga Kristen perlu melaksanakan tugas gereja dalam kehidupannya, yaitu diakonia, marturia, dan koinonia. Setiap anggota keluarga Kristen, baik suami, istri, anak, memiliki misi Allah yang harus dilakukan. Kehadiranku sebagai remaja dalam keluarga harus menjadi teladan dan menjadi agen pembaharuan agar keluarga menjadi lebih Kristen. Ya, demikian kesimpulan dari peserta didik tentang materi pokok kita pada hari ini tentang keluarga sebagai gereja mini. Dapat Pak Guru juga tambahkan sesuai dengan apa yang sudah disimpulkan tadi, bahwa sesungguhnya keluarga sebagai gereja ini itu adalah keluarga yang memiliki panggilan sebagai gereja yang bersaksi. Panggilan sebagai gereja yang bersaksi berarti memiliki semangat melayani, ditandai dengan keterbukaan, saling menerima, saling pengertian, kesabaran, dan ketekunan. Kemudian keluarga mempunyai kekuatan untuk melayani dan menolong orang sekitarnya untuk keluar dari jurang kehancuran. Jadi intinya adalah sebagai keluarga tentu hal-hal keterbukaan, saling menerima, pengertian itu sudah tertanam dalam kehidupan keluarga, sehingga hal-hal yang baik sudah terjadi dalam kehidupan keluarga. Kemudian dia keluar untuk dapat bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi ada panggilan untuk bersaksi, sehingga kesaksian itu bukan hanya kesaksian sebagai sebuah gereja, sebagai gereja yang komunitas, gereja yang di sana mungkin terdiri dari kelompok pelayanan atau kolom, di tingkat gereja, di tingkat persekutuan ada bipran, tetapi juga keluarga harus menyaksikan, harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Selanjutnya, keluarga juga harus terpanggil untuk jadi panggilan untuk bersekutu. Panggilan bersekutu harus dimulai dari dalam keluarga, sehingga keluarga Kristen pada dasarnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi. Pribadi disebut karena ada seorang ayah, ibu, dan anak. Kemudian oleh karenanya keluarga adalah sekolah hidup utama. Jadi sekolah itu sekolah hidup utama, artinya bukan hanya kelembagaan sekolah di mana Tuhan hadir dalam bentuk institusi sekolah, kita datang di sekolah, tetapi di keluarga juga harus ada sekolah hidup.
sekolah hidup utama. Jadi keluarga Kristen harus menjadi sekolah persekutuan serta berdoa bersama. Jadi artinya bahwa dalam kehidupan keluarga harus bersekutu kepada Tuhan. Jadi harus menghadirkan diri dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalamnya kita menyanyi, berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, memberitakan firman Tuhan dalam keluarga. Dan itu yang menjadi kesaksian hidup, kemudian dan kesaksian hidup keluarga itu bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Selanjutnya, keluarga juga ada panggilan untuk bersaksi. Panggilan bersaksi adalah keluarga sebagai pusat untuk menghadirkan kabar baik bagi lingkungan. Kalau bicara lingkungan berarti kita berada dalam satu komunitas di mana kehidupan keluarga kita bukan cuma sendiri. Berarti ada tetangga, ada lingkungan, ada keberagaman keluarga, beragam suku, budaya, bahkan mungkin agama di dalamnya. Kita dituntut untuk mau menyaksikan kebaikan Tuhan, sehingga keluarga harus menjadi pusat untuk menghadirkan kabar baik bagi lingkungan sebagai bagian menghadirkan Kristus yang memberikan dirinya bagi dunia. Tentu Pak Guru tidak lagi mau menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana Kristus yang sudah memberikan dirinya bagi dunia. Yang pasti bahwa Kristus sudah berkorban bagi kita, menganugerahkan keselamatan. Tugas kita sekarang adalah bagaimana mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi tugas panggilan gereja, kita inilah gereja. Keluarga Kristen harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Ada keterpanggilan juga untuk mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pak Guru kira itu 3 hal yang dapat disimpulkan terkait dengan bagaimana kita mau menjadi gereja mini sebagai keluarga, dan semoga materi kita di hari ini dapat berguna, bermanfaat bagi kita, sehingga menjadikan pusat kesaksian hidup keluarga mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita, menganugerahkan keselamatan kekal dan sempurna bagi kita sebagai orang percaya untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan karena kita mengawali kegiatan sebelum kita menyanyi berdoa, menutup kegiatan belajar kita dengan menyanyi berdoa, tentunya ada tugas. Setelah orang belajar tentang bagaimana keluarga sebagai gereja ini, ada tugas yang harus kita buat dan nantinya akan dimasukkan minggu depan. Jadi tugasnya adalah buat penelitian dalam keluargamu sendiri tentang panggilan keluarga untuk melayani, bersekutu dan bersaksi. Jadi di situ kalau melihat apakah peran ini dilakukan oleh keluarga kita, yaitu peran untuk melayani, bersekutu dan bersaksi. Sebagaimana panggilan gereja, ini tugas panggilan gereja, ini juga menjadi tugas panggilan keluarga. Sebagai gereja ini menjadi tugas panggilan keluarga untuk mau pertama melayani, bersekutu dan bersaksi. Apakah dalam keluarga kita lakukan? Karena itu minggu depan nanti dimasukkan untuk pertemuan minggu yang akan datang, dan silakan kita isi di LKPD. Ada LKPD yang nantinya Pak Guru akan bagikan untuk tugas penelitian di keluarga kita masing-masing. Kita akan akhiri kegiatan belajar kita dengan berdoa. Diundang kita untuk berdiri dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 451, Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti
pasti kita bahagia. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Yesus, Kepala gereja kami, tapi juga kepala dari setiap keluarga Kristen. Kami bersyukur untuk kasih pertolongan-Mu dalam hidup kami, ketika kami boleh belajar lagi tentang materi bagaimana menjadi keluarga sebagai gereja ini. Mampukan kami untuk melakukan apa yang kami boleh pelajari di pagi hari ini, sehingga menjadi berkat bagi kehidupan keluarga kami, dan kami pun sebagai keluarga menjadi berkat bagi orang lain. Pimpin dan tuntun hidup kami, berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat bersaksi, bersekutu dan melayani sebagaimana panggilan keluarga Kristen untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau, ya Yesus Kristus, Kepala gereja kami, Kepala keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami tutup kegiatan kami di pagi hari ini. Amin.